untuk menghilangkan stres, udah mama pergi dulu aja ke Bandung. Stres Mbak divonis itu. Yes. Bukan main. Jadi saya minta pulang dok, mau berunding dengan keluarga saya bilang gitu. Padahal aku juga diajak bapaknya untuk ke Bandung nginep sehari sana. Betul. Pulang dari sana, dokternya langsung bilang, Bu, 99% ibu kanker. Saya seperti kena disambar petir. Nangis sejadi-jadinya. Luar biasa. Aku boleh ada tisu Mbak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back, ketemu lagi sama saya di Ruang Rindu by Fasafa, karena setiap perjalanan menyimpan cerita dan rasa. Hai, sore hari, sore, siang, pokoknya emang hari ini tuh lagi kayaknya agak-agak cetar panasnya, nanti tiba-tiba hujan. Tapi saya selalu berdoa kita semua selalu diberikan kesehatan sama Allah, amin. Karena apa? Sekarang temanya tentang kesehatan. Ternyata punya sesuatu yang sempurna itu juga gak menjamin kita bakal bisa bersyukur atas semua keadaan. Tapi ketidaksempurnaan itu juga bisa juga ngebuat kita jadi makin bersyukur di dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Ada narasumber kita, beliau ini tenaga medis, bidan, ahlinya, tapi ternyata kita juga gak bisa ngecap kalau tenaga medis itu bakalan juga terbebas dan terlepas dari segala macam penyakit ya, Masya Allah. Welcome, ahlan wa sahlan Bu Yuniarsi. Terima kasih Mbak Tika sudah dan Yuniarsi. Enggak lah, saya emang gak menyebut ibu, orang kita best friend ya kan. Kita teman. Say hi dulu dong Bu sama kamera. Halo sahabat Ruang Rindu. Masya Allah. Saya menepati undangan dari Mbak Tika. Tepuk tangan dong Tim. Ini ya nggak apa-apa karena katanya Kak Yuni nih, kalau saya ngambil kakak ya, kayak sister banget soalnya nih. Jadi beliau ini baru banget pertama, Mbak aku nih baru podcast, aku deg-degan nggak apa-apa ya. Jadi jadi nanti kalau jawaban beliau, Mbak aku deg-degan, nanti tenang. Kita ternyata ini jadi ahlinya nanti, di ahli podcast nanti ya. Bu, pokoknya kita tenangin aja, kita lagi ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi ternyata santainya ini penuh makna ya. Kehilangan beberapa organ. Kehilangannya ini gimana sih maksudnya? Boleh gak diceritain? Mungkin ya. Kehilangan di dalam tubuh kan semua organnya ada. Nah itu aku dimulai dari 1995 setelah menikah itu. Ya jadi aku menikah dengan Pak Agus, suami saya. Nah itu 1995. 6 bulan kami belum punya momongan, belum Allah kasih gitu. Jadi kita sempat konsultasi ke dokter kandungan. Beliau sih bilang semuanya normal. Tapi akhirnya aku dikasih penyubur ya. Nah, itu sebulan berikutnya alhamdulillah positif hamil. Karena juga program juga ya, maksudnya. Positif hamil. Itu kata emang kita LDR-an ya. Jadi aku di Serang, bapaknya di Bintaro gitu. Jadi seminggu sekali saya ketemunya gitu. Nah itu dari 1995 itu positif hamil, tapi aku ada rasa nyeri di perut, terus sama ada keluar flek gitu ya. Jadi akhirnya kita konsultasi, saya balik lagi ke Bintaro untuk konsultasi dengan dokter kandungan. Disertai dengan nyeri perut kan yang amat hebat gitu. Datang ke klinik dan itu di sana walaupun saya seorang bidan ya, tapi kan kita lagi sakit gitu loh. Jadinya kita pasrah apa yang dokter katakan kan. Jadinya ibu kita harus dirujuk ke rumah sakit besar karena ibu kan lagi hamil dan nyeri perut. Nyeri perut bawah. Nah, itu bisa disebabkan karena usus buntu atau emang ibu hamilnya tidak normal, hamilnya KET gitu. Ya. Akhirnya kami dirujuk ke sana. Nah di situ USG dan cek lab. Nah di situ untuk dipastikan untuk sito karena memang
sayanya udah kesakitan sekali gitu kan. Tapi pas operasi itu kita mintanya 2 dokter ya, maksudnya dokter bedah iya kan, memang saya takutnya usus buntu, sama dokter kandungan, karena kan memang lagi hamil ya. Tapi pas saat dilakukan operasi, dokter kandungannya tidak datang gitu, jadi hanya dokter bedah dan dia hanya kasih advice mungkin katanya anestesinya dikurangin aja karena emang lagi hamil gitu. Padahal itu langsung operasi usus buntu. Berarti yang pertama kehilangan organ adalah di tahun yang udah lumayan lama ya, 1995 dan di situ kehilangan ya mungkin kalau kita bilang itu nggak berguna tapi juga berguna juga kan ya Bu Haji. Usus buntu itu sebagai kekebalan juga nggak sih, imunitas juga? Ya dia itu yang memang sebenarnya bisa ada bisa juga nggak ada kalau emang dia tersumbat ya memang harus dibuang gitu. Jadi sebenarnya untuk kehidupan kita bisa ada efek dan kalau dibuang juga nggak apa-apa. Ya, karena pada saat operasi itu ternyata ususku nggak apa-apa kayaknya. Dia tidak ada pembengkakan gitu. Itu kan misalnya ini hari Rabu. Nah hari Kamisnya itu aku langsung pendarahan hebat itu. Pada saat itu juga aku kata dokternya keguguran dan aku langsung kuret saat itu juga. Masih di dalam rumah sakit gitu. Nah terus setelah kuret 3 hari 4 harian aku boleh pulang. Kuret itu kan di patologi anatomi ya. Nah itu nanti 1 minggu kemudian berbarengan dengan kontrol saya setelah operasi usus buntu. Kita balik dan memang hasilnya itu jadi bukan buah kehamilan yang diambil, tapi penebalan dinding rahim itu. Dokternya kayaknya kurang teliti Pak ya. Akhirnya saya dibilang 3 bulan lagi boleh hamil. Pulang dari kontrol, saya sakit hebat dalam perjalanan. Saya nggak mau balik lagi ke rumah sakit itu, saya ke klinik. Rumah sakit yang Bakti Asih kalau nggak salah daerah Ciledug. Kebetulan itu dokternya dia di Harapan Kita dan saya disarankan untuk USG ke Harapan Kita dan ternyata memang saya masih hamil. Padahal saya udah kuret ya. Ternyata memang saya masih hamil karena hamilnya memang di tuba sebelah kanan saya gitu. Karena memang saluran tubanya saya agak nggak normal, mungkin sempit gitu. Jadinya bertanamnya di situ. Saya jam 1 malam tiba-tiba nyeri hebat. Kemudian dibawa langsung ke Harapan Kita. Saya udah pingsan, udah nggak sadar karena memang pecah gitu kan. Itu sito operasi langsung. Operasi saat itu juga ya, tanpa ada persiapan apapun. Nggak ada, itu langsung di situ saya operasi dan bapaknya dibilang dokter, Pak kemungkinan untuk punya anak agak susah karena kemarin habis usus buntu biasanya pelengketan, takutnya tuba yang bermasalah ini di sebelah kiri karena itu takutnya kan USG katanya sebelah kiri, kemungkinan ibu untuk hamil agak susah gitu. Terus akhirnya dilakukan operasi. Alhamdulillah karena bapaknya berdoa terus minta kemujizatan, Allah kabulkan. Pas selesai dokternya bilang, Pak saya salah baca USG. Alhamdulillah KET-nya itu di sebelah kanan berbarengan dengan usus buntunya. Jadi sebelah kiri tubanya itu aman untuk hamil. Alhamdulillah sudah 3 anak. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Tahun 95 bukan rumah sakit yang punya teknologi canggih juga ya. Harus menghadapi sebegitu bebannya langsung ya. Iya kalau kita bilang rahim itu kan daerah yang sangat sensitif untuk wanita ya. Karena efek kedepannya bakalan subhanallah banget gitu ya kayak ini ya. Alhamdulillah. Apa sih saat pertama kali dokter akhirnya kayak petir di siang bolong ya bilang vonis nggak bisa hamil atau nggak mudah sama hamil gitu, terus organ juga udah dibuang dan perut pun udah dibelek, apa ya
sedih, marah, haru atau apa yang terjadi? Sedih banget, terutama suamiku karena kan baru nikah. Oh, jadi Kayak kayak punya berharap- anak bagaimana gitu kan. Iya. Divonis dokter seperti itu. Dan ini bukan satu, ini baru pertama kali ya Mbak. Maksudnya usus buntu dan tubanya yang dipotong. Dan 2018 itu saya juga alhamdulillah Allah kasih ujian lagi untuk saya gitu. 95 2018. Nah, Benar? Itu jarak yang hampir 13 tahun. Berarti di saat 2018 sudah punya anak berapa kalau boleh tahu? 3 sudah. Oh, udah 3, Udah Masya 3. Allah, di 13 tahun itu. Ya. Dan akhirnya ada lagi yang harus proses untuk kehilangan organ lagi Untuk angkat rahim. sampai angkat rahim. Ya, karena Oh. saya sudah 3 kali kuret. Itu bukan karena keguguran, tapi karena emang pendebalan dinding rahim, hiperplasi. Nah itu pendarahan itu tidak dikasih obat pun berhenti sebentar, kemudian akan keluar darah lagi. Dan salah satu pengobatannya cuman kuretase gitu. Jadi kuret sudah 3 kali. Kebetulan saya juga punya kakak seorang dokter kandungan. Saya juga konsultasikan sama kakak kau. Gimana aku sudah 3 kali seperti ini. Udah kamu kan gak punya anak lagi. Kamu sudah berumur juga. Gimana kalau diangkat aja rahimnya. Biar aman ke depannya gitu. Wow. Jadi usiaku berapa ya 18? 2018 itu ya. Berarti mungkin udah usia di atas 40-an ya? Betul. Oh, Masya Allah, Diangkat Masya Allah. rahimnya. Rahim itu kan bukan organ yang kecil ya. Maksudnya di tubuh wanita itu benar-benar kayak pembeda kita antara laki-laki dan perempuan itu rahim gitu ya. Dan akhirnya harus diambil. Angkat emang. Apa efek yang dirasakan di dalam tubuh organ sebesar itu harus keluar? Ada penyesuaian yang ngebuat tubuh nggak nyaman nggak sih? Aku kan jadi menopause dini ya. Karena kan sudah tidak haid lagi. Oke. Tapi diambil hikmahnya. Aku jadi sholatnya tidak ada halangan. Masya Allah. Puasanya pun full semenjak itu. Alhamdulillah kan? dari tahun 2018 berarti ya sampai sekarang. Masya Allah. Ya Allah masih kasih ujian lagi. Lagi. Di 2021 di saat COVID. Aku udah divonis dokter kena cancer kan. Cancer apa kalau boleh tahu? Lipom sarkoma. Itu kanker lemak nempelnya di ginjal. Oh, tapi bukan kanker ginjal, tapi Bukan. Ya itu bisa nempel di mana aja, bisa di hati, bisa di mana aja. Tapi kebetulan sama saya nempelnya di ginjal seperti Vidi Alfian. Nah itu kalau dia kan memang kanker ginjal ya. Kalau aku kan bukan. Tapi kanker lemak yang nempelnya di ginjal. Nah itu pun saya cuman kerasa suka nyeri pinggang gitu loh. Aku pikir saraf kejepit ya, pengen MRI gitu. Tapi kan kalau ngajak teman-teman, kalau banyak kan dapat diskon gitu ya rumah sakit. Gitu Tapi ternyata nggak ada yang mau. Terus tadinya hanya program yang ayo periksa aja gitu gitu. Terus Oke. pada saat itu kan COVID. Saya kan seorang bidan diperbantukan puskesmas untuk vaksin ya. Nah itu saya selama 5 hari itu saya senang karena dengan teman-teman gitu bantuin vaksin gitu. Tapi kalau siang aku dapat nasi bok, aku makan. Tapi kalau malam saya kesakitan perutnya. Oh berarti siang itu nyaman tubuhnya? Nyaman. Kalau malam saya sakit. Berapa lama proses 5 malamnya harian itu. Obat yang ada di rumah aku udah minumin semua. Tapi tetap aku sakit. Itu kalau malam aja. Nah, saya kan punya teman dokter umum. Jadi kita konsultasi. Dok, saya kok sakitnya gini ya. Terus saya sudah minum apa yang ada di rumah gitu. Tapi tetap sakit. Terus kata dokter, udah ibu nggak usah bantuin lagi. Vaksin, ibu memeriksakan diri aja gitu. Jadi temannya malah maksudnya kasih advice kayak gitu. Jadi akhirnya aku telepon rumah sakit Mayapada untuk minta kamar. Nah di situ saya langsung di USG abdomen.
dokternya bilang, Bu ini ada benjolan. Aku pikir, emang ada dok, saya bilang gitu. Kok ibu bisa tahu? Enggak, ini di punggung saya. Oh bukan, itu namanya lipom. Kalau ini di dalam tubuh ibu gitu. Di mana gitu? Di ginjal. Gak mungkin dok, 5 bulan yang lalu saya habis USG abdomen, gak ada apa-apa. Bersih. Saya hanya sering masuk rumah sakit itu karena ada batu empedu. Nah, kupikir kan batu empedu, ternyata bukan, ini di ginjal ibu ada benjolan sudah 4,5 cm gitu. Cukup besar ya? Ya. Ataukah memang kalau di ranah medis itu sudah besar? Udah gede juga. Oke. Nah, terus gimana dok? Nggak mungkin katanya gitu. Aku kan nggak percaya. Iya. Akhirnya dikonsulkan dengan dokter lagi, coba pakai MRI yang kontras. Iya. Akhirnya dilakukan juga MRI kontrasnya, besoknya hasilnya sama. Hasilnya sama. Terus dokternya kan akhirnya kan tadinya dokter penyakit dalam ya. Iya. Dokter Hendra akhirnya dikonsulkan ke urologi. Dokter urologi, tenang Bu, nanti paling dipotong separuh ginjalnya. Waduh, saya udah tambah stres. Pasti ya. Iyalah, udah Ya gitu Allah, terus benar-benar. kebetulan aku kan selain bidan, Iya. agen asuransi juga ya. Iya. Nah, aku dapat reward gitu jalan-jalan ke Bandung. Nah, kan kata untuk menghilangkan stres, udah mama pergi dulu aja ke Bandung. Jadi ada opsi untuk Nah, apakah keputusan ini benar-benar harus aku lakukan atau enggak gitu ya? saya minta pulang dulu sama dokter. Oke. Karena keputusan yang besar ya. Ya. Stres Mbak di itu, di vonis itu. Yes. Bukan main. Jadi pulang, saya minta pulang dok, mau berunding dengan keluarga, saya bilang gitu. Padahal aku juga diajak bapaknya untuk ke Bandung nginep sehari sana. Betul. Pulang dari sana, kebayang lagi dengan penyakitnya kan. Akhirnya kita second opini ke rumah sakit Siloam. Ke rumah sakit Dengan ya. dokter, Profesor Dr. Parlin Parlindungan, Oke. hipertensi dan ginjal gitu. Berarti lebih subspesialis lagi ya, tidak hanya tentang abdomen di dalam tubuh, organ dalam, tapi benar-benar sudah mengarah ke arah ginjalnya langsung ya. Betul. Saya bawa seluruh rekam medis yang saya kasihkan ke beliau. Aduh Mbak, luar biasa. Dokternya langsung bilang, Bu, 99% ibu kanker. Saya seperti kena disambar petir. Nangis sejadi-jadinya. Luar biasa. Aku boleh ada tisu Mbak. Yang ditakutkan semuanya kan ini Mbak. Ada kata-kata penyakit yang sepertinya menyeramkan ya. Ada yang semua yang mau ini. Iya. Allah kasih ujian bertubi-tubi. Iya. Aku yang dianggap mungkin mampu ya. Yes. Padahal aku juga enggak. Untungnya banyak yang memberi support sama saya, terutama keluarga, suami dan anak. Selalu memberikan mamanya untuk kuat ke depannya. Ya. Di situ dok, walaupun saya belum dilakukan pengangkatan, dokter sudah bilang seperti itu. Iya ibu. Sekarang ibu mau di mana dilakukan operasinya katanya. Dok, saya balik lagi aja ke sana, saya bilang. Ke rumah sakit yang sebelumnya. Iya, dia nyuruhnya di Siloam, tapi saya balik lagi aja dok ke tempat semula gitu kan. Baik. Gak apa-apa, tapi ibu jangan minta separoh ya. Buang semua ginjal kirinya gitu. Jadi adanya di sebelah kiri. Dari dokter sebelumnya itu hanya setengah gitu ya. Karena Tapi akhirnya sama dokter subspesialis itu biar sembuh buang semuanya gitu. semuanya. Apa namanya? Karena kalau dibuang separoh, itu pendarahan hebat akan terjadi kan, ginjal itu penyaring ya semua peredaran darah gitu. Betul. Jadi dokter bilang buang semuanya. Jadi aku tuh kena sebelah kiri gitu. Kiri. Ya, kiri. Dan
Saya pun balik lagi ke sana, ketemu dokter urologinya, dok saya sudah siap. Saya mau dibuang aja ginjal sebelah kiri saya. Oh bagus itu jadinya ibu nggak pendarahan. Padahal saya sudah disiapkan 10 kolov kantong untuk transfusi. Tapi alhamdulillah saya nggak satu pun saya pakai itu yang sudah disiapkan itu. Masya Allah, Masya Allah. Tuh benar-benar luar biasanya. Ya. Usus buntu, tuba falopi, rahim lebih besar lagi dan ternyata tingkatannya nggak main-main. Nggak cuma sampai itu, tapi langsung setengah dari tubuh yang harusnya ada sepasang ya ginjal itu. Harusnya ginjal itu berfungsi ketika mereka berdampingan. Tapi qadarullah harus lagi diambil dan itu bukan organ yang main-main. Organ yang sepertinya kalau kita hidup setengah organ itu doang bisa nggak, mampu nggak gitu ya. Tapi untuk Kak Yuni sendiri berarti dari saat vonis dokter untuk pengangkatan itu sampai sekarang sudah berapa lama? Jalan 5 tahun ya ini. Dengan satu ginjal kehidupan? Jalan 5 tahun. Masya Allah. November besok sudah 5 tahun. November tahun ini? Tahun Masya ini. Allah. Apa yang dirasakan? Kak Yuni ini merasa, duh lemah banget, udah banyak yang harus dibuang dan ngerasa apa sih sebenarnya sampai saat ini, atau enggak mbak aku malah happy karena sehat dan lain sebagainya? Iya, karena itu dia banyak yang support Ya. dan akunya juga dibawa happy gitu. Oke. Alhamdulillah nggak banyak keluhan. Di tahun pertama memang suami anak benar-benar jaga karena mamanya nggak boleh jatuh gitu loh. Oh, ada indikasi apa? Kalau maksudnya jatuh itu Takut peredaran pecah kan tinggal satu ginjalnya gitu. Makanya mamanya harus dijaga dan aku pun tidak boleh stres ya. Karena cancer itu kan. Ya. Makanya dokter juga udah ngelarang saya untuk pertolongan persalinan itu di rumah gitu. Oh, akhirnya imbasnya efek kedepannya adalah untuk penanganan medis dari seorang bidan ini udah nggak usah dulu lah ya gitu ya. Kita harus happy gitu jadinya. Oke, Masya Allah. Kan namanya seorang bidan melahirkan tuh ada 2 nyawa yang harus dia jaga gitu. Jadinya pasien yang pendarahan yang pucat adalah bidannya. Gitu. Ya maksudnya jadinya, yang ngelahirin tapi malah kita yang nolong yang dagdikduk ya. Jadi tingkat stresnya lebih banyak juga. Akhirnya dokter bilang kalau bisa kamu jangan lagi gitu. Oke. Akhirnya papanya support, ya udah mama ikut sama aku aja gitu. Kerjanya ketemu dengan orang, happy gitu. Tapi untuk kalau bercerita sama orang-orang di luar gitu, Kak Yuni sendiri apa sih yang mau Kak Yuni bicarakan dari Kak Yuni yang utuh dulu ya, dan sekarang harus beberapa organ diambil, dan mungkin kalau orang bilang nggak sempurna, apa yang mau Kak Yuni bicarakan? Mau terima kasih kah? Mau minta maaf kah sama Kak Yuni yang dulu? Jadi buat pembelajaran buat diri sendiri, tambah bersyukur apa yang sudah Allah kasih dan ujian yang Allah kasih, aku bisa jalanin gitu. Untuk kedepannya aku juga lebih baik lagi, mungkin untuk menghilangkan dosa-dosa aku yang lalu yang tanpa aku tahu juga gitu. Buat teman-teman juga jaga kesehatan, pola makan, mungkin memang saya juga jorok kali makannya gitu, tapi namanya kita sudah jaga juga tetap aja ya. Kita nggak ada yang tahu. Ujian pasti akan semuanya dapat, cuman memang beda-beda. Allah tidak akan memberikan ujian itu kalau kitanya juga nggak mampu melebihi batas kemampuan kita. Itu aja sih. Masya Allah, Masya Allah. Kak, makna utuh dari Kak Yuni sendiri, apakah harus seperti kita yang benar-benar belum sama sekali dioperasi gitu? Ataukah menurut Kak Yuni utuh sendiri itu
ya walaupun saya nggak sempurna, tapi efek kedepannya yang membuat kata utuh itu, apa arti dari kata utuh sendiri buat Kak Yuni sekarang ini? Utuh nggak harus sempurna. Ya. Yang ada disyukurin saja. Oke. Terus berbuat baik ke depan. Oke. Sampai Allah memanggil kita aja gitu. Oke. Hanya itu aja sih Mbak. Utuh yang benar-benar berarti banget berarti ya Kak. Ya. Kita Di sisa usia juga betul. banyak bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Itu aja. Masya Allah. Kak, kalau boleh bicara, di titik mana waktu organ kakak diambil, usus butut, tuba fallopian, di titik mana yang 4 organ itu diambil, kakak tuh bener-bener paling yang, ya Allah udah deh gak ada kesempatan hidup lagi. Di titik yang terakhir atau? Yang terakhir lah Mbak, yang namanya cancer kan takut. Oke. Aku menjalani radiasi aja 30 kali. Aku tuh lemah banget. Jadi setiap hari itu aku harus, kan ada ganjil genap juga ya mobil tuh Jakarta. Jadi kalau aku mobilnya kan aku genap. Jadi kalau aku tuh hari ganjil, saya habis sholat subuh tuh harus sudah sampai di MRCCC itu jam 6. Oke. Gitu. Tuh jalanin selama 30 kali, 30 hari. Dengan suami yang selalu mendampingi saya Masya gitu. Allah. Masya Allah. Jadi sebenarnya radiasi itu hanya sebentar, 10 menit. Tapi efek sampingnya. Jadi setelah 1 jam setelah radiasi, saya dari situ sampai malam muntah-muntah. Oh, Nggak sehebat berhenti. itu ya. Di mobil pun harus ada kantong kecil. Saya selalu muntah. Terus kadang papa pengen somai dibeliin. Sebentar doang langsung keluar gitu. Padahal 10 menit aja ya. Iya, karena memang ginjalnya mungkin deket lambung, jadi sinarnya itu kali ya. Mungkin kena juga aku jadinya. Udah dokter udah kasih Nexium, udah apa obat lambung yang paling bagus, nggak mempan gitu. Oke. 30 hari. Sampai malam, besoknya begitu lagi. Sampai bapaknya, duh nggak tegang lihat saya gitu kan. Oke. Akhirnya aku kena COVID yang kedua ya, Omikron pun aku kena itu. Di saat ke-26 saya radiasi, itu saya kena Omikron. Ke-23, 7 hari lagi soalnya. Saya sampai stres, ya Allah. Kan kalau saya datang ke rumah sakit, banyak teman-teman yang sama-sama radiasi, kasihan tertular nantinya. Kan makanya gimana nih dok saya, kalau saya sampai harus dirawat dengan COVID itu, apakah saya harus ngulang ke awal lagi gitu kan? Kata dokter enggak. Saya senang banget karena 7 kali lagi gitu loh. Berarti itu sempat terhenti, sembuhkan dulu COVID-nya, baru berjalan lagi radiasinya. Saya sebenarnya, suami istri ini kena nih saya sama bapaknya. Cuman saya harus dirawat karena dengan ginjal 1 gitu ya, takut ada apa-apa kan, komorbid gitu kan. Makanya harus dirawat. Bapaknya yang gak parah pun nemenin saya selama 7 hari dirawat. Sama-sama dirawat akhirnya. Masya Allah. Itu karena harusnya gak dirawat suaminya gitu ya. Karena memang nemenin aku yang itu dia takut Masya gitu. Allah, Masya Allah. Kalau menurut kakak, di tahap yang sudah, kakak ngerasa gak sih ini udah di tahap yang paling atas atau belum mbak? Aku masih biasa aja. Dan sudah ada di titik ini, bagaimana arti sabar sendiri untuk kakak? Sabar gimana? Ya emang ujian gitu lah. Semua orang juga memang mungkin dengan ujiannya masing-masing yang dari Allah kasih. Nah aku karena mudah-mudahan tidak ada ujian lagi yang amat berat untuk saya gitu loh. Mudah-mudahan dengan sabar itu juga nanti Allah memberikan yang terindah buat saya nantinya gitu. Amin, amin, amin. Sampai nggak bisa ngomong deh. Ya Allah.
keren banget sih. Sabar yang ceritain kok yang lain dong, sampai setitik sabar apa tadi 30 hari harus bolak-balik dari Tangerang Jakarta, benar ya? Betul. Tangerang Jakarta. Lalu juga radiasi yang mual-mual gitu. Ya. Sampai setahap mana lagi sih sabar yang menurut Kak Yuni nih, semua tuh harus tahu loh aku udah disabar setahap itu. Gimana ya, sabar yang harus seperti apa, memang udah pasrah gitu loh. Karena ingin sembuh. Oke. Ingin sembuh, support dari anak sama suami itu luar biasa juga. Gitu, dari saudara. Dan adik-adik saya juga habis kehilangan ibu kan. Saya sebagai anak yang pertama di Tangerang juga kan. Jangan Mbak, temenin kami gitu. Karena persaudaraannya Masya Allah banget ya. Aku punya kakak kan jauh, yang satu di Ciamis. Jadi saya di sini 3 bersaudara yang di Cikupa gitu. Masya Allah. Karena dia ngelihat kakaknya tuh bener-bener diujinya banyak gitu. Makanya dia, Mbak yang kuat gitu. Support mereka ya, Masya Allah, sampai 5 tahun divonis yang paling besar. Kata-kata penyakit kayaknya itu yang paling kronis ya. Takut. Tapi ya takut bener ya. Takut. Ternyata kalau buku psikologi yang saya baca, ketika penyakit cancer itu tumbuh gitu ya, itu cancer itu sebenarnya ada di seluruh tubuh manusia. Benar ya? Betul. Sebagai medis, pencetusnya ya, ternyata ada imun dan lain sebagainya yang akhir membuat itu jadi tercetus gitu ya. Akhirnya cancer itu ada di seluruh tubuh kita gitu, entah bagiannya mana. Tapi ternyata imun tubuh yang terbaik, obat yang terbaik dari cancer itu adalah positifnya dari kita. Betul. Obat sehebat apapun gak akan manjur kalau akhirnya kita tuh nggak punya afirmasi baik, nggak punya tekad gitu ya. Benar Kak? Betul. Masya Allah. Semangat untuk sembuh, sehat. Betul. Jadi kakak nih pokoknya apapun deh saya lakuin, apapun obatnya, mau bolak-balik Tangerang 30 hari, saya pengen sembuh. Berarti tekad itu ya Kak yang dikasih. Wow. Buat teman-teman di luar sana yang ternyata lagi survivor juga ya Kak. Cancer itu survivor bener ya. Jadi kalau dalam medis mungkin Kak Yuni yang lebih paham. Dari cerita Kak Yuni ini menggambarkan hal-hal yang ketidaksempurnaan itu bukan berarti ngebuat kita jadi patah semangat, benar? Betul. Terus ketidaksempurnaan ini juga malah yang akhirnya kalau lingkungannya ini mendukung baik, alhamdulillah hebat banget ya. Saya berdoa pertanyaan-pertanyaan saya membuat masa lalu 5 tahun itu bukan kembali terungkap atau jadi malah sakit lagi gitu kan. Tapi malah ngebuat jadi orang-orang nih bisa sembuh kayak Kak Yuni gitu ya. Bahkan ini survive yang 5 tahun ini, bismillah Allah mudahkan sampai nanti punya cucu, punya cicit ya kan. Membuktikan bahwasannya survivor kanker itu nggak sebentar loh gitu ya, kalau kita punya hal-hal yang positif ya. Masya Allah. Kak Yuni, pertanyaan kecil dari saya, apa hal yang dulunya kita anggap biasa aja, kecil banget, tapi sekarang tuh kalau terjadi disyukurinya luar biasa? Tentang kesehatan itu Mbak. Tentang kesehatan itu sendiri yang kita anggap enteng, pas kena luar biasa. Membuat kita bisa down juga kalau tidak ada yang mensupport ya dengan baik gitu. Seperti itu. Dan alhamdulillah kontrol semua juga bagus. Oh, udah dikontrol lagi ya. Terus sempat sih dokternya bilang disarankan untuk kemo, tapi aku nggak ambil. Kalau boleh tahu, nggak kemo, pengobatan apa yang sampai sekarang, ada nggak sih rutin pengobatan yang akhirnya
apakah medis kah atau herbal kah atau apa yang kakak jalani sekarang sampai ya mungkin bisa buat ilmu sama teman-teman lain? Mungkin karena aku bukan kanker payudara ya. Payudara kan hormon ya, jadi dia penyebarannya mungkin lebih cepat gitu. Oh gitu. Kalau aku kan memang kanker lemak, itu pun mungkin peredaran darahnya itu yang langsung kita potong gitu. Jadi Oke. untuk itu mudah-mudahan metastasenya berdoa Zero tidak ya, ada. nggak ada ya. Siap, Mudah-mudahan ya, bismillah. Amin. Tapi apa sih pengobatan yang kakak lakuin dari akhirnya 5 tahun ini? Ataukah memang enggak mbak aku di bawah Dokter juga nggak ngasih obat gitu kan. Oke. Aku ya paling itu dia pakai herbal dulu, sama aku punya alat terapi ya di rumah gitu kan. Terus sekarang ini aku mengkonsumsi ini juga sih. Oh, yang dibawa di podcast ini berarti ini bukan sekedar barang biasa dong ya. Iya. Ini adalah salah satu apa? Ada jamurnya. Jadi Oke. untuk kanker juga bisa jamur lingsinya. Oke, boleh saya izin lihat? Boleh? Sebenarnya di situ hanya sedikit sih jamurnya. Ini. Jamur lingsi. Jadi ini kopi Arabica dari Brazil. Oke. Terus ada gulanya tapi dari gula tebu. Oh. Jadi belum dikristalkan, sama creamernya dari PCO kelapa. Oh, berarti dengan bahan-bahan yang alami Ya. gitu ya? Ya, aku minumin ini aja. Terus ada ekstraknya juga sih kalau karena kanker. Ya ada ekstrak yang jamur lingsinya yang aku mengkonsumsi biar tidak ada metastase gitu. Oh, oke. SH Juara Cafe. Jadi ini dikonsumsi per apa? Per hari pagi 1 saset, sore 1 saset. Saset. Ini kan dengan gula ya, walaupun gulanya asli. Bisa nggak sih kalau kita nggak mau, pokoknya biasanya kan Gen Z sekarang nih kalau ngopi pengennya pahit gitu. Ada. Ada yang pahitnya juga. Oh gitu. Yang silver. Wow. Teman-teman, ternyata kopi nggak cuma tentang kafein, tapi kopi yang Kak Yuni bawa ini ternyata benar-benar jawara sesuai Ya. mereknya ya, jawara. Jadi ternyata ini ada ekstrak jamur yang membuat tubuh sehat, dan ternyata ini juga bisa untuk pengobatan penyakit-penyakit yang kronis ya, seperti mungkin salah satunya kanker itu sendiri. Ya, tapi dengan ekstraknya juga ditambah dengan itu gitu. Masya Allah, walaupun ekstraknya tapi bisa juga untuk jadi obat berarti ya. Wow, teman-teman, ini bukan cuma sekedar Kopi biasa. yes, benar, juga bukan sekedar testimoni, tapi kita udah tahu ini udah dilakuin sama Kak Yuni sendiri. Boleh dicoba, boleh main-main ke mana? Boleh kasih tahu temennya kalau misalnya ada yang mau coba, ada yang mau tester dan lain sebagainya. Boleh. Nomor telepon. Ke rumahku aja. Oh ya, di mana? Di Bojong, Kampung Bojong RT 004 01, Desa Bojong Cikupa Tangerang. Oh, Masya Praktek Allah. bidan Yuni. Oh, berarti nanti ada mapsnya ya. Yang mau konsultasi apapun itu tentang ternyata ini bukan kopi biasa, ini kopi obat. Nanti bisa langsung hubungi aja Kak Yuni. Kalau aku manggilnya Kak ya. Tapi kalau di template rumahnya itu bidan ya, bidan Bu Haji Yuniarsi. Boleh nanti dikasih tahu khasiatnya dan lain sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau yang ini apakah sama dikonsumsi juga atau gimana? Oh, ini pasta gigi. Oh, Pasta gigi ini. Ini ada nanoganodermanya. Jadi dia alami, fluoride yang itu zat kimia kita tidak ada. Jadi kita gantinya pakai xylitol dan aloe vera ya, lidah buaya. Ya, lidah buaya. Ini kalau setara dengan itu, harganya lumayan mahal. Tapi kita alhamdulillah ini murah.
Jadi Masya bukan pasta Allah. gigi aja, untuk semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ikhlas. Ini ternyata em, berguna dan alami yang ngebuat akhirnya ini kayaknya. Inilah yang tadi saya pertanyakan. Kayu ini apa sih hal kecil yang dulu dianggap biasa aja, ternyata sekarang jadi efek yang luar biasa tentang kesehatan. Ternyata sekecil ini yang kita nganggap kayaknya pilih pasta gigi yang murah-murah aja lah, mana yang promo lah kalau misalnya di minimarket atau supermarket ya. Karena memang kita sudah menjaga makanan, tapi kan memang semua itu serba lewat mulut ya. Jadi yang utama adalah kebersihan mulut kita. gigi. Dan kalau kita pakai yang zat kimia, kan akan masuk. Jadi buat itu juga membuat cancer kan. Nah, makanya dimulai dari sekarang rubah juga deh pasta giginya. Masya Allah. Teman-teman, inilah buat Kak Yuni hal kecil yang berefek luar biasa. Dari hal yang masuk ke dalam mulut, kebersihan mulut, dan juga nggak cuma sekedar kimia, tapi juga bisa menyehatkan. Nanti yang mau tahu pokoknya langsung aja ke Kak Yuni bilang, Kak ini cuma tooth gel aja atau apapun, pokoknya Masya Allah. Teman-teman sekalian, pelajaran yang luar biasa banget dari Kak Yuni. Nggak cuma sekedar kehilangan organ, nggak cuma sekedar survive puluhan tahun malah ya, dari tahun 95, tapi juga sampai sekarang vonis yang Masya Allah. Luar biasa. Apa sih yang mau diucapin langsung ke pencipta? Rasa syukur yang kayak apa, dan nanti setelah Yuni yang baru sekarang ini apa yang mau diperbaiki? Aku bersyukur banget sama Allah. Dikasih ujian ini berarti bukan Allah tidak sayang sama saya. Yes. Menegur saya untuk yang jadi yang lebih baik lagi. Seperti dikasih nyawa yang kedua. Oke. Untuk berbuat baik ke depannya. Mudah-mudahan ini juga wasilah untuk orang yang pada sakit juga untuk sehat gitu. Jadi obat dokter tetap, tapi ada asupan yang membuat kita juga tambah sehat gitu. Nanti dengan sendirinya kalau kita sehat, dokter pun akan menurunkan kadar obatnya gitu. Bukan kita langsung memutus, tidak. Tapi dengan bertahap kita mengkonsumsi, tubuh kita juga jadi sehat. Otomatis akan dicek, nanti kan akan berkurang obat yang dokter kasih. Karena kebanyakan kimia juga tidak baik. Apalagi saya ginjalnya tinggal 1. Gitu kan. Oh yes. Betul. Jadi kebersyukuran sama Allah ya. Pengennya semuanya tuh diambil ilmunya, belajarnya supaya terus upgrade ya Kak ya. Betul. Masya Allah. Apalagi dengan bergabung dengan Fasapa. Masya Allah. Tambah sejuk. Masya Allah ya, Masya Allah. Si Arbaitullah juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sekarang tuh dikasih kesempatan keduanya sama Allah, kayak ya Allah aku mau hal-hal positif aja lah gitu. Di sisa usia ambil yang bermanfaat. Mengajak teman ke Baitullah untuk sehat dengan tidak mengkonsumsi obat juga gitu loh. Biar tambah rezeki juga buat kita nanti ke depan. Betul. Karena ternyata kan kita dalam hal dunia bukan berarti nggak mencari dunia juga ya, tapi juga dunia yang akan kita bawa kelak nanti ke akhirat ya, Masya Allah. Kalau misalnya aku tanya, madep ke kamera, mau ngomong apa sama organ-organ yang udah nggak ada di dalam tubuhnya? Hai ginjal misalnya, hai apa? Hai ginjal, dengan aku dikasih ujian sama Allah, aku tidak ada membuat aku sehat ke depannya, terus biar aku bersyukur. Mungkin memang dengan ini aku bisa sadar atas segala yang aku
jalani kemarin itu mungkin Allah tidak mengizinkan, dan mungkin dengan satu ini aku akan lebih baik ke depannya gitu. Terus untuk organ tubuh saya yang sudah tidak ada juga, terima kasih selama ini sudah aku punya anak 3 gitu kan. Kedepannya aku sehat terus. Itu aja mungkin Mbak Tika. Masya Allah. Tadi say-hi-nya Kak Yuni tidak ada kalimat penyesalan sedikit pun. Tidak ada menganggap bahwasannya kepergian, kehilangan sebuah organ itu momok yang menghancurkan kehidupan. Tapi beliau malah berterima kasih bahwasannya kehilangan beberapa organ membuat beliau menjadi manusia yang jauh lebih baik, dikasih kesempatan hidup kedua kalinya, keluarga bertambah akur, tambah supportnya, dan mereka semua selalu mendoakan karena Kak Yuni, mereka butuh Kak Yuni. Itu sesuatu hadiah yang luar biasa. Dari kehilangan, perjalanan yang jauh, perjalanan yang penuh cerita dan juga rasa, tentang kebersyukuran yang Kak Yuni rasakan. Thank you banget Kak Yuni, barakallahu fikum. Buat ceritanya, sedih, senang, seluruh rasanya, kecewa dan apapun, kita doakan menjadi kesehatan untuk seluruhnya. Masya Allah. Untuk episode kali ini, Deep Talk-nya luar biasa. Aku berdoa Kak Yuni dan juga keluarga seluruhnya, anaknya, adiknya, seluruhnya Allah kasih kumpul sampai kebahagiaan itu benar-benar gak pernah hilang ya, insya Allah. Amin. Dari kami, dari saya, dari tim Ruang Rindu by Fasafa, karena setiap perjalanan menyimpan cerita dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.